Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunus Lestari dengan NIC CP201. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas hak akses dan security matrix terutama pada modul purchase. Sebelum kita masuk ke modul purchase-nya langsung, kita membahas tentang hak akses terlebih dahulu. Jadi, hak akses adalah wewenang atau izin yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengedit, menghapus, ataupun melihat data dalam suatu aplikasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemilik data dan sejalan dengan kebijakan keamanan informasi. Kemudian, hak akses dalam ODO merupakan mekanisme izin yang mengatur pengguna agar dapat mengakses berbagai modul dan fitur dalam sistem ERP tersebut. ODO menyediakan fitur yang memungkinkan pengaturan akses pengguna berdasarkan peran yang dimiliki. Setiap peran atau kelompok, pengguna diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu seperti membuat, membaca, mengubah, ataupun menghapus data. Sebagai contoh, seorang staf penjualan mungkin hanya diberikan hak untuk mengakses data penjualan, sementara seorang manajer memiliki hak akses yang lebih luas. Kemudian ada security matrix. Security matrix ini berfungsi sebagai alat yang lebih mendetail untuk mengelola akses penggunanya. Melalui security matrix, administrator dapat mengatur hak akses sesuai dengan modul tertentu, serta membuat pembatasan tambahan dengan menggunakan aturan rekaman atau record rules. Lalu dengan cara ini, security matrix memungkinkan perusahaan menyesuaikan hak akses secara lebih fleksibel dan juga kompleks, sehingga keamanan sistem dapat dikontrol lebih ketat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun manfaat dari penerapan hak akses dan security matrix, yang pertama adalah keamanan data yang lebih baik, kemudian kontrol akses yang disesuaikan, meningkatkan efisiensi operasional, mencegah penyalahgunaan sistem, meminimalisir kesalahan manusia, peningkatan kepatuhan, pemantauan dan pelacakan aktivitas pengguna, pengaturan fleksibel atau untuk peran yang berbeda, lalu pengelolaan lebih mudah di lingkungan yang kompleks, dan yang terakhir peningkatan produktivitas tim. Nah, di sini saya sudah memiliki skenario untuk studi kasus kita. Jadi PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur ini sedang menghadapi peningkatan permintaan produk, sehingga perlu melakukan pembelian bahan baku secara cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi. Lala adalah seorang purchase manager yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengarahkan strategi pembelian serta memastikan bahan baku tersedia tepat waktu. Baim, seorang purchase supervisor, bertugas untuk mengawasi tim pengadaan dan memastikan bahwa proses pembelian berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian ada Jose sebagai purchase staff, bertugas untuk melakukan riset pemasok, membuat pesanan pembelian, dan berkomunikasi dengan vendor. Kemudian Cinta sebagai inventory staff, bertugas untuk mengelola stok bahan baku dan memastikan ketersediaan barang di gudang. Kemudian Ramzi sebagai accounting staff, bertugas untuk mengelola pembayaran dan memastikan tagihan dari pemasok diproses dengan tepat. Nah, di sini ada usernya. Yang pertama ada Lala, dengan login atau email lala@gmail.com, kemudian passwordnya 123 Lala, lalu role-nya sendiri ada purchase manager, begitupun dengan user yang lainnya, ada Baim, Jose, Cinta, dan Ramzi, dengan emailnya, passwordnya, dan juga role-nya masing-masing. Nah, lalu terdapat security matrix di modul-modulnya dengan berbagai role usernya. Jadi di sini ada CRUD, create, read, update, delete. Untuk admin sendiri bisa melakukan CRUD di semua modul, sementara untuk purchase manager hanya melakukan CRUD di modul purchase, dan modul-modul selanjutnya adalah read saja. Kemudian purchase supervisor, karena dia supervisor, jadi dia punya hak untuk CRUD. Lalu di modul inventory dan accounting, dia hanya diberikan hak akses read saja. Sementara untuk purchase staff-nya, karena dia bukan petinggi, jadi dia hanya memiliki hak akses sebagai create dan read saja. Untuk di modul inventory-nya juga read, accounting-nya juga read. Begitupun inventory staff hanya memiliki hak akses create dan read di modul inventory, lalu accounting staff memiliki akses create read di modul accounting. Sisanya hanya read.
Next adalah analisis site menu products. Di sini saya menggunakan site menu products dalam modul purchase dan kegiatannya, activity-nya yang pertama itu membuat daftar produk yang bisa dilakukan oleh administrator, lalu mengubah detail produk yang telah ada itu dilakukan oleh administrator juga, sementara melihat detail produk ini dilakukan dengan administrator maupun user. Jadi semuanya bisa melihat. Lalu untuk menghapus produk dari sistem itu dilakukan oleh administrator. User tidak punya hak aksesnya. Lalu untuk membuat varian produk baru dilakukan oleh administrator, mengubah varian produk yang telah ada juga oleh administrator, untuk melihat varian produk dilakukan oleh user maupun administrator, semuanya bisa melihat. Sementara untuk menghapus varian produk dari sistem itu dilakukan oleh administrator. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah proses setup user menggunakan Odoo 17. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah login terlebih dahulu ke dalam Odoo-nya. Di sini saya login sebagai admin. Nah, ini sudah login. Selanjutnya kita masuk ke setting. Saya akan mengaktifkan developer mode-nya dulu. Tidak usah pun tidak apa-apa sebenarnya. Lalu kita kembali ke setting. Kemudian kita klik user and company selalu user. Atau kita juga bisa klik manage user di sini. Nah, di sini. Kemudian untuk menambahkan user ke dalam sistemnya, kita bisa klik new untuk manual. Nah, kalau new ini kita mengisi satu-satu usernya. Kita harus mengisi formnya ini, data-data yang kita perlukan, tapi di sini saya akan memasukkan langsung 5 user. Jadi dengan cara klik actions yang dengan icon ini, kita klik lalu klik import records. Nah, di sini kita upload Excel ataupun CSV yang kita punya. Saya sudah memiliki file di sini dengan name, login, dan password dari employee-employee yang akan saya masukkan nanti. Lalu kita upload di Odoo-nya dengan cara upload file, kemudian pilih filenya dan klik open. Kita tunggu. Nah, di sini bisa dilihat ada file kolomnya, ada Odoo field-nya, dan juga comments-nya. Nah, di sini kita bisa mengubah Odoo field-nya sesuai dengan yang kita mau. Bisa date, bisa home, atau login, atau manager, atau yang lainnya. Tapi kalau di sini saya menggunakan name, login, dan juga password, jadi bisa diubah. Biasanya kalau ada error merah di sini, itu kita harus mengubah Odoo field-nya. Kemudian setelah semuanya benar, nggak ada error sama sekali, kita klik import. Bisa dilihat di sini sudah masuk user-user yang tadi kita tambahkan, ada Baim, Cinta, Jose, Lily, dan juga Ramzi. Untuk yang di skenario tadi menggunakan nama Lala, tapi untuk di sini saya menggunakan nama Lily. Oke, di sini bisa kita klik salah satunya. Baim tadi sebagai purchase supervisor. Di sini kita bisa set hak aksesnya. Di sini user type-nya kita klik internal user. Lalu untuk semua modulnya, ini kita sesuaikan hak aksesnya. Nah, kita mulai dari sales, karena dia tidak ada hak di sales, jadi kita kosongkan. Project juga
invoicing-nya juga, inventory-nya juga. Nah, untuk purchase, ini karena dia supervisor, jadi kita klik administrator. Untuk manufakturnya kita kosongkan, emailnya kosongkan, survei kosongkan. Jadi semuanya kita kosongkan kecuali di purchase dia sebagai administrator karena dia adalah supervisor purchase-nya. Kemudian kita hapus centang di contact creation dan klik save. Next, kita lanjutkan ke Cinta. Cinta ini adalah seorang inventory staff. Jadi, user type-nya internal user. Karena dia inventory staff, berarti hak aksesnya adalah user di modul inventory. Inventory kita klik user. Purchase-nya kosongkan. Project kosongkan. Sales kosongkan. Pricing kosongkan. Manufaktur juga. Semuanya kita kosongkan, kecuali inventory sebagai user karena dia adalah staff biasa di inventory. Lalu kita hapus centang contact creation dan klik save. Next, kita ke shop lagi ke Jose. Jose ini adalah purchase staff. Berarti kalau staff biasa, dia usernya internal user juga. Kalau staff biasa, hak aksesnya di purchase adalah user. Dan yang lainnya kita kosongkan. Hapus centang contact creation. Save. Oke. Next, kita ke Lily. Nah, Lily ini adalah seorang purchase manager. Jadi, hak aksesnya pasti dia adalah administrator di modul purchase. Sementara yang lainnya kita kosongkan juga. Hapus centang yang ini, lalu kita klik save. Ya, kemudian kita ke Ramzi. Nah, ini Ramzi. Ramzi adalah seorang accounting staff. Berarti, di modul lainnya, selain accounting itu kita hapus terlebih dahulu. Kosongkan. Nah, untuk modul accounting-nya sendiri, di sini ada invoicing, itu kita klik billing. Kenapa hanya billing saja? Karena dia hanyalah seorang staff biasa di accounting. Kalau dia adalah supervisor ataupun manager, itu baru kita klik yang administrator, yang billing administrator. Lalu kita hapus contact creation, kita save. Nah, setelah semuanya disetting, kita bisa ngelihat di user companies, terus klik group. Di sini kita bisa melihat berdasarkan group name. Mungkin saya akan memilih yang purchase user. Nih, di sini ada usernya bisa ada Baim, Jose, Lily. Lily kan sebagai purchase manager, lalu Baim sebagai supervisor, Jose sebagai staffnya. Sementara di purchase administrator kita bisa melihat ada Baim dan Lily. Lily tadi sebagai
manager, Mbak M sebagai supervisor yang punya akses CRUD. Dan sementara tuh di sini ada eh, informasi-informasi yang lebih lengkap, pada inherited-nya, lalu ada menunya, lalu ada views-nya, kemudian ada access rate-nya. Di sini access rate itu dia bisa apa aja gitu. Dia bisa ada read access di mana itu kan, lalu ada write access, create access, delete access. Di sini bisa kita lihat, lalu ada record rules-nya dan juga note-nya. Mungkin kita akan coba bandingkan tampilan dari manager, sub manager purchase dan juga user purchase-nya. Kita coba logout, lalu kita login sebagai Lily. Nah, di sini kita klik ini, lalu kita ke modul purchase. Bisa dilihat di sini kita bisa create new request for quotation, lalu ordernya, lalu untuk produknya. Nah, untuk produk kita lihat. Produk di sini kita bisa melihat data-data produknya. Detail produknya juga kita bisa lihat di sini. Lalu kita bisa membuat new product, nama produk yang baru. Itu adalah salah satu kelebihan dari hak aksesnya manajer. Kemudian selain itu kita bisa delete. Kita coba nih ya. Satu, lalu kita klik action. Di sini ada pilihan delete, ada duplicate, ada archive, archive, dan juga export. Tuh. Untuk mengeditnya juga kita bisa. Di sini kita bisa ngedit. Nih, ini bisa kita ubah. Lalu selain di produk varian juga kita bisa menambahkan new product varian, lalu bisa melihat data variannya, bisa mengubah data varian juga, bisa menghapus data variannya juga. Lalu kita bandingkan dengan yang user biasa. Kalau add dulu, user biasa itu adalah Jose, ya, sebagai purchase staff. Passwordnya, nah ini tampilannya. Lalu kita pergi ke mode purchase. Nah, bisa lihat di sini dia bisa request for quotation, bisa membuatnya. Lalu untuk produk, produk ini karena dia user, dia hanya bisa melihat saja. Itu. Lalu untuk produk variannya juga bisa dilihat seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.